Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Suatu kali secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila. Tapi Muhammad tidak menangis terseduh-seduh atau berbisik-bisik layaknya orang gila. Dia normal seperti manusia biasa. Semua orang juga tahu itu. Kalau begitu, katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir atau dukun. Lebih terdengar masuk akal. Tapi dia tidak mengucapkan mantra-mantra atau mengeluarkan tali layaknya tukang sihir yang pernah kita temui. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya telah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu? Apakah ini sebuah petunjuk dari Allah kepadaku? Lebih baik besok kutemui Rasulullah di rumahnya. Seperti yang direncanakan, keesokan harinya Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman. Wahai saudaraku Bilal, silakan engkau ikuti perkataanku setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, ia menyiksa Bilal sejak hari itu. Aku masih menikmati penderitaannya. Itulah akibat dari orang yang melanggar perintahku. Sebelum habis kesabaranku, katakan sekali saja hal baik tentang Tuhan berhala. Tidak, aku tidak mau mengatakannya. Baiklah kalau engkau menolak, tuanku akan menyiksamu lebih kejam dari ini. Sore harinya, Bilal diseret ke Romdo, sebuah tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas. Jika ada orang yang melemparkan daging di sana, pastilah matang sempurna. Para algojo itu meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan para algojo majikannya. Ia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Ahad, Ahad, Ahad. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari kejauhan. Besok katakan yang baik-baik tentang Tuhan berhala. Setelah itu kami akan melepaskanmu. Memangnya engkau tidak lelah seperti ini? Kami telah letih menyiksamu, seolah-olah kami yang sedang tersiksa. Kadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal, sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal keliling perbukitan dan jalanan Mekah. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal terus menggemakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sekelompok penipu mendekati Umayyah. Hei Umayyah, bukankah Bilal itu anak buah kita? Pasti dia tidak ingin karena keislamannya itu nama kabilah kita jadi ejekan dan cemoohan kaum Quraisy. Bukankah begitu, wahai Bilal? Bilal menatap tajam orang yang berbicara dan semakin mengeraskan suaranya. Ahad, Ahad, Ahad. Seperti hari-hari sebelumnya,
Bilal dibawa ke Romdo untuk dipanggang. Orang-orang berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam yang disiksa tuannya. Mereka tidak tahu bahwa budak itu menikmati penyiksaan majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat tubuhnya kuat dan tebal agar Bilal tidak merasakan sakit. Ahad, Ahad, Ahad. Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang kesakitan. Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Harusnya aku lewat daerah ini sejak kemarin. Sungguh saudaraku Bilal yang malang. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Wahai Umayyah, engkau sungguh kejam terhadap budakmu sendiri. Tidak takutkah engkau kepada hari pembalasan? Perbuatanmu ini sungguh tidak manusiawi. Meskipun dia budakmu, dia juga manusia sama seperti kita. Enak saja engkau bicara. Dia tidak sama sepertiku. Dia sama seperti engkau. Jadi sekarang engkau yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini terjadi karena perbuatan saudara seimanmu. Baiklah, akan kubeli budakmu. Sekarang tolong hentikan siksaan kejam itu padanya. Umayyah yang mendengar penawaran Abu Bakar merasa sangat lega. Akhirnya, Berapa engkau menjualnya? berikan padaku 9 ukiah emas. Ini, ambillah. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan itu. Umayyah yang melihat keduanya malah mencemooh. Wahai Abu Bakar, demi Tuhan Lata dan Uzza, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 ukiah saja, aku juga akan melepaskannya. Abu Bakar yang mendengar cemoohan Umayyah langsung berbalik badan dan membalasnya. Hal itu ia lakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan saudaranya seiman. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 ukiah pun, aku tetap akan membelinya. Aku baru saja membebaskan seorang budak yang disiksa majikannya karena masuk Islam. Namanya Bilal. Ya, aku ingat dia. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dia aman bersamaku. Terima kasih wahai sahabatku, engkau sungguh berarti mulia. Ternyata tidak hanya Bilal, para budak lain dan orang-orang miskin menjadi santapan kaum kafir untuk melawan kita. Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Wahai umatku, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Wahai Rasul, bagaimana cara kita dapat sholat berjamaah jika rumah kita saling berjauhan? Dalam hal ini, kita membutuhkan sebuah penanda masuknya waktu sholat agar bisa datang ke masjid bersama-sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal sholatnya. Iya, engkau benar. Mari kita bicarakan hal ini besok. Keesokan harinya, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah mencari solusi. Seorang bernama Abdullah ibnu Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Mimpimu adalah sebuah petunjuk bagi kita. Sekarang aku akan memilih seseorang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapakah orang itu, hai Rasul? Dia bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Dia Bilal bin Robah. Ia terkenal teguh berpendirian ketika mengucap Ahad, Ahad di tengah siksaan yang dideritanya. Ya, suaranya juga merdu dan lantang. Bahkan tempo hari aku pernah mendengarnya bersyair. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal bin Robah, seorang mantan budak menjadi muazin yang suaranya menggema ke seluruh pelosok negeri, mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kemudian Bilal dijuluki Muazin ar-Rasul dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Demikianlah sepenggal kisah tentang Bilal bin Robah, muazin pertama di zaman Rasulullah.